Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sufi di sini untuk menemui Sobat Sehat kembali. Ini adalah video saya yang ke-485. Video ini akan menjelaskan tentang latar belakang TPCB. Apa sih TPCB itu? TPCB itu adalah Tim Pembina Klaster Binaan. Tim Pembina Klaster Binaan ini sangat diperlukan pasca dan sebelum akreditasi puskesmas maupun pasienkes yang lain. Nah, sebagai tim pembina klaster binaan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mempunyai tugas yang sangat strategis karena saat ini akreditasi puskesmas itu 5 tahun sekali, sehingga setelah terakreditasi, tim TPCB itu mempunyai tugas yang cukup strategis untuk mempertahankan standar dan mutu serta keselamatan pasien di puskesmas. Sobat Sehat, kita akan diskusikan dulu apa sih latar belakangnya bahwa harus ada tim TPCB ini. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 14 menyatakan pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu serta dapat menjawab kebutuhan mereka. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu, manajemen risiko, dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan yang bermutu. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan, pemerintah telah menetapkan standar pelayanan minimal atau SPM di bidang kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Jenis dan mutu pelayanan dasar tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Terdapat 12 jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan daerah, kabupaten, kota yang harus dipenuhi. Sesuai ketentuan tersebut dengan acuan mutu pelayanan berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Kemampuan pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk memenuhi SPM bidang kesehatan sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat kapasitas pelayanan kesehatan primer sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan. Salah satu tantangan pembangunan kesehatan saat ini adalah belum meratanya pelayanan kesehatan yang bermutu pada pelayanan kesehatan tingkat primer dan bagaimana melakukan penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah telah menggariskan arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan pada RPJMN tahun 2020 sampai dengan 2024, yaitu pada peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Salah satu sasarannya adalah meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare tentunya tidak terlepas dari peran puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang merupakan ujung tombak dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat. Dengan salah satu ciri masyarakatnya mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu. Selaras dengan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan daerah, kabupaten, kota, dan arah kebijakan pembangunan nasional,
perlu penguatan puskesmas agar mampu memberikan pelayanan bermutu. Pelayanan bermutu akan terwujud jika puskesmas terkelola dengan baik, meliputi sumber daya yang digunakan, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan. Hal ini juga menjadi bagian dari 6 pilar transformasi sistem kesehatan 2021 sampai 2024, yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan primer. Sobat Sehat, untuk memperbaiki tata kelola di puskesmas dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, maka Kementerian Kesehatan sejak tahun 2015 telah menetapkan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP sebagai salah satu cara dalam memperbaiki tata kelola mutu pelayanan kesehatan secara bertahap dan berkesinambungan. Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan Rencana Strategik atau Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024, akreditasi FKTP ditetapkan sebagai salah satu indikator strategis pembangunan di bidang kesehatan. Dari hasil pemetaan status kelulusan akreditasi puskesmas yang dilakukan oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2020, dari 10.203 puskesmas di seluruh Indonesia, sudah ada 9.135 atau 89,53% puskesmas yang telah terakreditasi. Namun, untuk distribusi tingkat kelulusan masih didominasi dasar dan madya, dengan tingkat pencapaian berturut-turut 2.177 atau 23,78% itu lulus dasar, sedang 5.068 atau 55,37% lulus madya, dan 1.669 atau 18,23% lulus utama, dan 239 atau 2,62% lulus paripurna. Dari capaian akreditasi puskesmas tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kelulusan paripurna untuk puskesmas masih sangat kecil persentasenya. Analisis yang dilakukan terhadap laporan hasil survei akreditasi puskesmas tahun 2015 sampai 2019 dengan mengambil sampel sebanyak 369 puskesmas menggambarkan bahwa rata-rata capaian bab akreditasi puskesmas adalah sebagai berikut. Bab 1, 77,33%. Bab 2, 77,36%. Bab 3, 48,65%. Bab 4, 74,46%. Bab 5, 74,49%. Bab 6, 48,06%. Dan bab 7, 71,77%. Bab 8, 70,85%. Dan bab 9, 47,96%. Dari rata-rata capaian bab 1 sampai dengan bab 9 dapat dilihat bahwa masih terdapat variasi gap dalam pencapaian status akreditasi paripurna puskesmas, di mana semua bab harus mencapai minimal lebih atau sama dengan 80%. Gap yang terbesar ada di bab 9, yaitu 32,04% terkait tata kelola manajemen dan risiko, dan gap yang paling kecil adalah bab 2 atau 2,67% terkait tata kelola manajemen sebagai institusi. Dilihat dari tingkat kelulusan akreditasi tersebut, diperoleh gambaran bahwa salah satu faktor dilihat dari tingkat kelulusan akreditasi tersebut diperoleh gambaran bahwa salah satu faktor utama penyebab puskesmas lulus di tingkat dasar dan madya adalah
penyusunan perencanaan puskesmas yang belum berbasis pada hasil evaluasi kinerja. Hal ini dipicu oleh implementasi manajemen puskesmas sebagaimana dituangkan dalam peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang pedoman manajemen puskesmas belum dilaksanakan secara optimal, yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi perbaikan mutu secara berkesinambungan yang tidak berjalan secara konsisten sebagaimana digambarkan pada hasil capaian akreditasi pada bab 3, 6, dan 9 yang terkait dengan perbaikan mutu. Agar implementasi manajemen puskesmas dapat dilaksanakan secara optimal dan implementasi perbaikan mutu yang berkesinambungan dapat terlaksana secara konsisten, maka tentunya diperlukan tata kelola institusi pelayanan kesehatan dan tata kelola pelayanan secara komprehensif dan memiliki indikator keberhasilan yang terukur, baik dari sisi input, proses, maupun output. Untuk dapat mewujudkan tata kelola institusi pelayanan kesehatan dan tata kelola pelayanan puskesmas dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan, maka tentunya diperlukan dukungan dari berbagai lintas program dan pemangku kepentingan lainnya. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memiliki daerah otonom di tingkat daerah kabupaten kota dan sebagai pemilik puskesmas tentunya memiliki tanggung jawab dalam upaya memperbaiki kinerja puskesmas, termasuk dalam memperbaiki mutu pelayanan kesehatan dasar. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota mendelegasikan sebagian wewenang kepada puskesmas sebagai unit pelaksana teknis untuk mewujudkan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Sehingga keberhasilan kinerja puskesmas mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Pelaksanaan pelayanan puskesmas perlu didukung oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota yang memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atau Binwas. Selama ini tentunya sudah dilakukan pembinaan puskesmas oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, namun belum terencana dan terpadu dengan baik, serta belum memiliki indikator keberhasilan kinerja pembinaan, sehingga pada gilirannya mengalami kesulitan untuk mengukur mutu pembinaan tersebut. Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pembinaan tersebut, maka perlu dibentuk tim pembina di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota yang melakukan pembinaan secara terpadu ke puskesmas. Tim pembina ini disebut sebagai Tim Pembina Klaster Binaan atau TPCB, sebagaimana yang diamanatkan Permenkes yang mengatur tentang puskesmas. Selain itu, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan memerlukan dukungan dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota dan Provinsi dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan secara terpadu membutuhkan acuan. Pembinaan yang dilakukan oleh TPCB membutuhkan sistem, komitmen, dan kerjasama lintas program dan lintas sektor yang perlu pengaturan khusus. Dengan adanya pedoman dan instrumen pembinaan ini, maka pembinaan yang dilakukan oleh TPCB diharapkan akan melahirkan pembinaan yang bermutu. Demikianlah Sobat Sehat, di video 485 ini kita telah membahas tentang latar belakang TPCB. Kita akan bertemu kembali di video 486 untuk membahas maksud, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dasar hukum, dan sasaran pedoman TPCB. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.